mana orangnya? Nah, Halo Bang. bapak-bapak ya beliau ya. Oke Pak, thank you. Kira-kira Anda mau bertanya atau mau ditanya? Saya mau tanya Oh, tentang itu tema yang di atas itu. tema Orang yang di Kristen tak atas. percaya. Ya, Oh, ya. iya. Tadi saya ada menunjukkan beberapa ayat, ya, beberapa pasal tentang Bible gitu ya, Bibelnya Kristen. Saya bacakan kepada Kristen. Katanya itu kami tidak percaya ayatnya itu. Wah, kata saya kok bisa? Padahal saya bacakan di bukunya, di Alkitab. Oh, ini salah katanya. Beda itu dengan kitab kami. Nggak percaya katanya saya dengan ini. Kata dia. Gitu. Mau tahu ayatnya? Coba boleh. Ayat ada beberapa ayatnya nih. Saya tampilkan sama Anda ya. Hakim-Hakim 19:24. Coba 19:24. Saya bacakan dulu ya. Nah, ini Bible ya. Ini Bibelnya Kristen ya yang saya baca ya. Nih ya, apa bunyinya? Tetapi ada anakku yang perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah ku bawa keduanya keluar, perkaoslah mereka. Ya. Nih. Ya, Anda baca sendiri dan perbuatlah dengan mereka yang apa kamu pandang baik. Ini salah satunya yang saya tampilkan, katanya nggak percaya ini ayat Bible, ayat Kristen gitu. Disuruh memperkaos gitu. Jadi begini Bang Ucu. Oh. Itu kan kalau menurut kita Kristen, yang saya mau tanya ke Bang Ucup ini, udah berapa banyak orang Kristen yang Abang Yusuf survei yang sudah tidak percaya Bible lagi itu? Oh, udah banyak Bang, udah banyak. Surveinya Abang itu, maksudnya kasih bukti begitu loh. Kalau saya selama streaming aja, streaming beberapa waktu ini selama ada di TikTok 10 lebih yang udah kagak percaya lagi dengan kitabnya gitu. Lebih 10 kayaknya. Dia ngomong saya kagak percaya lagi. Oh, itu tulisanmu. Setelah saya bukakan fisiknya, ya cuma terdiam. Mau kayak gimana? Ya kita kan berpedoman pada, kalau menurut kita orang Kristen ini kan berpedoman kepada Bible ya. Oh. Jadi kalau apa yang di dalam Bible itu ya kita mengikuti itu. Karena itu kan menurut kita itu firman Tuhan. Lalu tadi gimana nih? Tentang perkaoslah anak perawan. Nah, firman Tuhan itu tidak bisa dijelaskan oleh seperti begitu, seperti manusia dia pikirkan dan dia mencoba untuk menjelaskan seperti dia lebih pintar dari Tuhan. Itu tidak bisa, itu kan rahasia Tuhan di situ. Nah, kalau nggak bisa dijelaskan gimana? Maksudnya tidak semua dia tidak semua itu dia harafiah seperti yang kita pikirkan begitu. Ada rahasia Tuhan di situ yang kadang-kadang manusia itu dia tidak bisa tidak mengerti begitu. Kalau ada juga ayat yang lain Pak, ya contoh Hosea 4 tuh ya, yang membolehkan bersundal, membolehkan berzina. Itu kayak gimana ini? Masa firman Tuhan kayak gitu, membolehkan berzina, boleh bersundal? Coba di mana yang ada boleh bersundal? Nih. Ya. Ustaz jangan baca ayat sepenggal sutra. Hosea 4:14. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu sekalipun mereka berzina. Meskipun zina kagak dihukum. Nanti anak perempuan zina melulu nanti. Aduh. Jadi begini, itu kan ada dari ceritanya itu dari atas. Ada itu judulnya tentang apa, ceritanya dari atas itu ada itu. Tidak semerta-merta terus
langsung kita memahami seperti itu, Pak Ustadz. Iya. Iya, makanya saya tunjukkan ayat-ayat yang begini. Kalau sesuai Anda bertanya kepada saya, udah berapa Kristen yang tidak percaya Bibelnya? Udah banyak masalahnya. Heeh. Artinya saya bertanya kan tinggal Pak Ustadz kan tinggal membuktikan. Udah banyak. Tanya aja teman-teman yang sering nonton saya tuh tiap hari tuh. Orang-orang mana itu yang sudah tidak percaya Babel lagi? Oh, kalaunya orang-orang mana, saya nggak nanyakan dia di daerah mana, pokoknya dia orang Indonesia yang saya temui diskusi dengan saya, terus mereka Kristen gitu. Ada dari Katolik, ada juga dari Protestan. Ah tuh. Kalau Pak Ustadz ambil tema berbicara tentang Kristen tak percaya Bible lagi kan, itu kan Kristen ini kan banyak. Oh ya iya, makanya banyak ya siapa, makanya kita tanya satu-satu aja, apakah Anda masih percaya kitab Anda atau tidak, kan gitu. Saya percaya. Gitu. Kalaunya Anda masih percaya, berarti saya tidak sesuai dengan temanya Pak Ustadz. Kenapa? Berarti saya tidak sesuai dengan temanya Pak Ustadz kan gitu. Oh iya, kalaunya tidak sesuai kan, kalau Anda masih percaya, kan kita bisa berdiskusi dengan tema yang lain yang Anda mau diskusikan gitu. Oh iya, saya mau diskusi begini. Pak Ustadz, saya pernah nonton, saya sering nonton Pak Ustadz. Saya mau diskusi tentang yang kemarin itu, tentang Paulus itu katanya berdusta. Orang apa? Oh iya. Nah, itu yang saya mau diskusi kalau memang bisa. Terus? Itu kan di situ kata Pak Ustadz, Kristen berdusta dalam segala hal kan. Oh iya, ada tiga pasal yang saya bawa itu. Iya, itu Pak Ustadz tidak baca yang coba di ayat 15 itu. Kemarin itu ayat berapa itu? 1 Korintus 15:15. Bukannya ayat berapa yang ayat 18? Filipi 1 nomor 18. Iya, coba Pak Ustadz buka di ayat 15 itu. Oh, Filipi 1 nomor 18. Ada orang yang memberitakan Kristus dengan dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik, gitu. Terus? Ya. Nah, itu kan ayat sebelumnya itu kan dia membicarakan tentang ayat yang 15 itu dia membicarakan tentang ada orang yang memberitakan Yesus karena dengki dan perselisihan. Benar. Lalu? Itu yang perumpamaan bahwa itu ditujukan seperti orang-orang yang memang dia mengabarkan ini contoh ya. Pak Ustadz mengabarkan Injil. Contoh ya, saya bilang contoh ya. Tapi maksud Pak Ustadz itu mungkin dengki atau iri atau dengan maksud jahat ya kan. Ya lalu? Tetapi orang-orang yang mendengar itu dia tetap bersuka cita karena itu firman yang diperdengarkan. Ya gini, Bapak, di ayat 18 itu kan dikatakan oleh Paulus, tetapi tidak mengapa. Artinya kan dia mensahkan ya kalau Yesus itu dikabarkan dengan dusta, nggak mengapa katanya. Gitu, Kristus diberitakan baik maksudnya palsu atau juga dengan jujur, Paulus atau Kristen tetap bersuka cita. Malah ditekankannya nggak mengapa gitu, mengabarkan Yesus itu dengan dusta, nggak apa-apa. Maksudnya artinya maksud daripada orang yang memberitakan itu. Maksudnya itu tidak baik itu, maksudnya jahat, tapi dia mau memberitakan firman gitu. Orang yang saya tahu Pak Paulus itu tahu dia kan ada orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu kan gitu, karena perselisihan dan dengki. Betul? Itu kalau tidak salah itu kan surat Paulus pada saat dia di penjara. Betul, suratnya Paulus ke Filipi.
Lalu? Suratnya Paulus toh. Ah, ah. Pada saat dia di penjara itu, dia memberikan kesaksian itu. Jadi dia Ah, dia memberikan kesaksian kepada jemaat, dia ah, menulis surat kepada jemaat supaya kalau ada orang yang memberitakan tentang firman Tuhan, ah, walaupun maksud dia jahat atau maksud dia ah, palsu, ah. tetap orang yang maksudnya jemaat itu tetap bersuka cita karena mendengarkan firman, begitu Pak Ustadz maksudnya. Bukan jemaatnya, tapi Paulusnya bersuka cita. Contoh gini, contoh mudahnya ya, Pak ya. Itu kan Contoh kan seperti Edis ya, dengan dusta, dengan kepalsuan mengabarkan tentang Yesus kan gitu. Edis itu kan berdusta ya, mengabarkan tentang Yesus dengan palsu kan gitu. Tapi ditekankan oleh Paulus itu tidak mengapa, kata Paulus. Edis itu mau mengabarkan Yesus dengan dusta pun dia Paulus tetap bersuka cita. Itu maksudnya. begini, Uh, maksudnya begini Pak Ustadz, bukan bukan ah, mengabarkan Injilnya itu bukan bukan dustanya di situ, tapi orangnya itu maksudnya itu yang dusta. Tapi Iya, orang yang paham saya. Tidak orang yang mengapa, kata Paulus. Disahkannya meskipun palsu pengabarannya. itu kan surat dia tulis buat jemaat-jemaat Mm-mm. dia, maksudnya dia punya kesaksian itu, Pak Ustadz. Iya, berarti kan sesuai ya, judul saya, karena tertulis untuk dari Paulus untuk jemaat yang di Filipi, Judulnya tercantum tidak di kitab sesuai, Kristen, betul? judulnya tidak sesuai. Kalau bilang Kristen itu Ah, segala hal, ah, Pak Ustadz. Kalaunya tidak sesuai, Kristen berdusta dalam segala hal, jangan dimasukkan firman Paulus ini. Buang aja ayatnya gitu, Pak. Itu Banyak lagi, bukan ayat-ayat itu aja sih. Ya, di 1 Korintus 15:15 juga ada. contohnya begini Pak Ustadz. Hmm. Ya, contohnya begini. Ada ustadz-ustadz yang mengabarkan tentang Al-Quran. Ya, Pak? Ah. Oh, kalau Al-Quran nggak boleh berdusta, Pak. Innama Saya yaftaril bilang, kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Nggak boleh. saya bukan bilang Al-Quran berdusta. Saya bukan bilang Al-Quran berdusta. Tapi kan ada orang yang mengabarkan tentang Al-Quran. Lalu? Ada yang maksudnya baik untuk memberitakan ayat-ayat dalam Al-Quran supaya orang dengar. Ada orang yang maksudnya mungkin ada faktor, mungkin dia ada punya kepentingan, ada punya ada yang dia inginkan, makanya dia tetap mengabarkan tentang di dalam Al-Quran, walaupun maksudnya itu lain begitu loh. Itu yang dimaksud Pak Ustadz. Oh, gini. Kalau maksudnya lain, Al-Quran itu disampaikan dengan maksud lain, itu ketahuan, Pak. Pasti ketahuan Muslim lainnya. Kan berbicara tentang isi Al-Quran. Ya berbicara tentang isi Al-Quran, benar. Nggak bisa kalau Al-Quran, kalaunya Al-Quran, maksud orang itu menyampaikan ayat Al-Quran ke kepentingannya untuk apa, niatnya untuk apa. Kalau dia menafsirkannya secara tanpa disiplin ilmu, ketahuan Muslim lainnya, nggak bisa itu. Namanya juga manusia. Iya, makanya ada disiplin ilmu dalam Quran. Nah, bedakan dengan Bible tadi. Kalau mengabarkan Yesus kan disiplin ilmu apa yang kita pakai untuk membaca Bible? Kan nggak ada. Hanya mempelajari bahasa Indonesia. Kan beres mengabarkan Yesus. Kalau mau jadi pengajar itu kalau di Kristen mesti sekolah dulu. Oh, banyak kok Pak, contoh seperti Edis TV RK kan mengabarkan Yesus dengan palsu semua. Ya, mereka itu sekolah. Mana Edis sekolah, Pak? Kayak saya kagak tahu riwayat Edis saja. Di mana sekolahnya dia? Aduh. Mereka itu Kagak pernah ada sekolah teologinya Edis itu, Pak. Mereka itu bilang, tapi kan kita bukan percaya Edisnya, kita percaya Tuhannya yang dia sampaikan itu. Seperti baik. Saya buka satu rekaman Edis Anda, apakah percaya? Oke. Saya mau